Insya Allah aku akan semangat ngonten lagi karena sekarang aku ada HP baru setelah sebelumnya udah hilang ya. Hai, aku Basar Kerta, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Ketemu lagi dengan aku ya, yang seorang ayah yang suka banget meriri bali langga, suka menata rumah, membersihkan rumah, pokoknya pekerjaan rumah ya. Yang walaupun aku juga bekerja di luar, tapi aku juga memperhatikan segala macam kondisi rumah gitu guys. Nah ini di waktu pagi hari, dan biasanya sebelum berangkat kerja itu aku menyempatkan diri untuk mengurus rumah. Ada bagian-bagian rumah tertentu yang kadang-kadang aku juga ikut berperan gitu untuk membersihkan, merapikan, atau segala hal pekerjaan. Sementara istri yang juga selalu sibuk di dapur mempersiapkan sarapan, mempersiapkan bekal untuk kita bawa pergi bekerja. Di beberapa waktu terakhir ini aku memang agak jarang upload video di YT ya, karena memang segala macam kondisi yang membuat aku jadi seperti itu. Ya salah satunya sempet HP ku tuh agak kurang normal gitu loh guys ya. Udah gitu fixnya itu adalah sempet hilang. Jadi kondisi inilah yang bikin aku jadi jarang bikin konten, padahal udah kangen banget loh sama kalian yang mungkin selalu nonton walaupun jarang komen, tapi setidaknya itu kalian bisa melihat aku ya. Dan aku ucapin makasih banyak buat kalian yang selalu nonton, dan bersyukur banget sekarang aku udah ada perangkatnya, jadinya aku akan mudah untuk mengupload video lagi, membuat konten-konten lagi. Sempat nggak tenang karena memang aku kepikiran sama semua akun-akunku, karena kebetulan aku juga tidak punya akun YouTube saja, tapi aku juga punya akun TikTok, akun Facebook, aku juga mengelola grup reseller di WA, dan benar-benar berpengaruh banget terhadap omsetku, juga berpengaruh terhadap produktivitas tentunya. Ada pelajaran penting yang sangat berharga banget buat kita, khususnya konten kreator ataupun pelaku usaha yang bergelut di dunia peronlinean ya. Jadi penting banget yang namanya kita menjaga keamanan akun, karena percaya deh, akun adalah aset yang sangat berharga buat kita. Maka harus ada tindakan preventif dari kita untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Semisal HP rusak, terus udah gitu HP hilang. Jadi akun-akun kita itu harus kita amankan, yang mungkin tidak cukup dengan hanya mengingat saja atau jangan disimpan di handphone saja, tetapi kita juga punya catatan penting yang dimana kita ada tempat khusus menaruhnya, yang untuk menjaga siapa tahu kita lupa gitu, misalkan HP kita hilang, HP kita rusak, dan kita bisa masuk melalui perangkat baru lagi dengan akun-akun kita yang semula. Dan alhamdulillah itu semua udah aku lakukan. Tidak ada di antara kita semua di sini yang menginginkan kejadian-kejadian yang sekiranya itu membuat kita tidak nyaman, tidak tenang ya. Itu alasan kenapa aku beberapa waktu terakhir ini agak jarang mengupload video ya. Tapi sekarang udah ada handphone baru, mudah-mudahan aku semakin konsisten lagi, semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten yang hingga pada akhirnya buat kalian-kalian semuanya yang selalu stay, selalu setia nontonin aku, akhirnya akan terus bisa menonton ya. Makasih banyak pokoknya buat kalian yang selalu menonton, yang selalu nungguin, yang selalu support, pokoknya aku ucapin makasih banyak. Mudah-mudahan dengan tampilan baru handphone aku yang ini memberi warna baru, memberi tampilan yang baru ya. Ini mungkin hitung-hitung ada hikmahnya gitu ya, ketika ada handphoneku hilang lalu kemudian punya HP baru ya. Tentunya yang namanya kita sebagai konten kreator menginginkan handphone yang layak untuk dijadikan alat untuk ngerekam video. Nah, bagaimana menurut kalian antara yang sebelumnya dengan yang sekarang? Agak beda ya kualitas kameranya ya, walaupun tidak mahal-mahal banget lah ya ini handphone, tapi saat ini aku bersyukur dan bahagia banget akhirnya aku bisa punya handphone baru untuk bisa membuat konten yang memang aku sangat inginkan kembali. Berharap akan terus konsisten gitu untuk memberikan video dan konten-konten kepada kalian semuanya, karena di sini niatnya itu hanya membagikan inspirasi dan motivasi saja, bahwa yang namanya pekerjaan rumah itu tidak hanya seorang perempuan, tetapi bagaimana kita sebagai laki-laki, khususnya sebagai suami yang memang menjadi kepala rumah tangga, juga ikut berperan ya dalam segala hal aktivitas rumah. Karena sejatinya ada banyak hal yang harus bisa kita kerjakan, banyak yang ringan tetapi itu benar-benar bisa menyita waktu ya. Nah kalau tidak dikerjakan juga akan semakin parah lagi. Makanya amat sangat penting banget yang namanya kita bisa bekerja sama, tanpa harus meninggalkan kewajiban kita juga harus bekerja mencari nafkah di luar ya. Maka selagi ada
waktu luang, ketika ada peluang maka lakukan saja. Sebenarnya ada banyak waktu luang yang bisa kita manfaatkan, seperti di waktu pagi dan di waktu malam. Karena kalau di waktu pagi sebelum berangkat kerja, daripada kita nongkrong duduk-duduk, ya udah deh kerjakan apa yang bisa kita kerjakan di rumah. Memang setiap kita punya lifestyle yang berbeda-beda, punya cara dan punya style yang berbeda-beda ya. Ada yang olahraga, ada yang mengurus ternaknya, ada yang ngurus taninya di pagi-pagi, ada juga yang memang kerjaannya itu nggak ada sama sekali gitu, cuma duduk-duduk nongkrong aja nungguin dibuatin kopi sama istri. Baiknya sih jangan begitu ya, coba deh kita bisa melakukan hal-hal yang produktif. Jangan menganggap yang bekerja itu kita saja sendirian sebagai kepala rumah tangga, tetapi jangan salah, seorang istri juga kerjaannya itu ringan, kecil-kecil, tetapi malah justru itu banyak banget. Malah istri punya banyak pekerjaan ringan, pekerjaan yang sedikit, justru kita sebagai laki-laki malah tidak mampu untuk melakukannya. Bener nggak? Pasti iya deh, karena memang mau nggak mau diakui ya. Jadi perempuan itu juga punya kelebihan yang lebih gitu daripada seorang laki-laki. Nah sekarang ini aku lanjut lagi ya untuk membersihkan bagian jendela yang ini. Setelah sebelumnya tadi juga aku udah nyapu, aku juga udah ngelap-ngelap kaca, ngelap-ngelap bagian perabotan yang lainnya. Dan ini juga sisi rumah yang jarang banget tersentuh untuk dibersihkan adalah kusen jendela. Ayo siapa nih di antara kalian yang jarang dan bahkan tidak pernah membersihkan kusen jendela, hanya sekedar menggunakan kemoceng? Tapi aku saranin untuk hasil yang maksimal kita menggunakan lap kering atau lap basah aja ya. Karena noda-noda yang tertempel dengan membandel itu kalau kita menggunakan lap basah itu hasilnya akan cepat terangkat dan tentunya akan hasilnya maksimal. Daripada kita hanya menggunakan kemoceng saja, hanya mengangkat debu-debunya, yang justru kita menerbangkan debu sih kalau kita menggunakan kemoceng. Tapi aku rekomendasiin sih hanya menggunakan lap basah aja, itu kan noda-noda ataupun debu-debu akan terangkat dan diserap oleh lapnya gitu guys. Begitu sih sedikit tips dari aku ya kalau mau main lap-lap, jadi dikurangi aja menggunakan kemoceng, cukup menggunakan lap basah aja.